kembali menyaksikan live event Presiden Pilihan Kita. Saat ini saya berada di Control Room Grand Studio Metro TV. Dari tempat inilah kami menghadirkan rangkaian acara atau program live event Presiden Pilihan Kita hingga esok hari dan menghadirkan informasi terkini untuk Anda seputar pemilihan Presiden. Kita sudah lihat tadi bagaimana keriaan dan juga suasana penuh kegembiraan dari pendukung Jokowi JK di Cokro 100. Kini kami akan mengajak Anda untuk melihat suasana di Bundaran HI, Jakarta. Ada rekan Randi Prajaya di sana. Randi, seperti apa suasana di Bundaran HI saat ini? Ya Zelda, hingga malam hari ini ratusan dan bahkan bisa dikatakan ribuan relawan pendukung Jokowi JK masih bertahan di Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan memang para relawan ini bertahan untuk menunggu kedatangan dari Presiden pemenang versi quick count oleh beberapa lembaga survei Indonesia, yaitu Joko Widodo. Dan sembari menunggu kedatangan Jokowi, para relawan di sini terus meneriakkan yel-yel dan juga tentunya meneriakkan salam dua jari yang merupakan ciri khas dari pasangan Jokowi JK ini. Dan memang para relawan ini sudah datang sejak sore hari dan masih bertahan hingga malam hari ini. Dan para relawan ini juga sempat meneriakkan salam dua jari kepada para pengendara motor maupun mobil yang lewat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan selain itu, dan yang menarik juga adalah para pengendara mobil juga ikut meneriakkan salam dua jari kepada para relawan sehingga membuat suasana semakin ramai dan semakin heboh di sini, Zelda. Dan selain itu tadi dari pantauan kami juga kami melihat banyak dari kendaraan sepeda motor dan juga mobil konvoy begitu dari relawan ini yang berkeliling di sekitar Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan di sini juga ada yang menarik di mana terdapat di tengah-tengah Bundaran Hotel Indonesia ini ada spanduk yang bertuliskan "Selamat datang Presiden baru pilihan rakyat", dan ini memang ditujukan khusus untuk Presiden pemenang quick count Joko Widodo. Dan selain itu juga kami sempat melihat hal unik lainnya, yaitu adanya kursi yang terbuat dari rotan yang berukuran cukup besar. Dan dari informasi yang kami peroleh, kursi ini berasal dari Cirebon dan memang dikhususkan atau ditujukan dibawa ke Jakarta, yang nantinya dari rencananya akan jika Joko Widodo datang ke sini akan diusung berkeliling Bundaran Hotel Indonesia ini dengan menggunakan kursi rotan tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para relawan di sini, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang relawan dari Jakarta, yaitu Mbak Vera. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, salam dua jari. Mbak, ini di sini sudah dari jam berapa? Dari sore kita sudah di sini. Dari sekitar jam 4 kita sudah bergabung di sini untuk menunggu kedatangan Jokowi dan kemenangan atas Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Mungkin tanggapannya nih dari relawan sendiri, optimis nggak hasilnya bakal sama nanti pada real count 22 Juli nanti, Mbak? Sangat optimis pasti, insya Allah. Karena kenapa? Lembaga survei yang ada pada saat ini merupakan lembaga survei yang sangat kredibel dan keberadaannya sangat diakui oleh pemerintah kita sendiri. Dan oleh sebab itu nanti pada tanggal 22 Juli pun Presiden Indonesia yang ke-7 ini tetap akan Bapak Jokowi dan Bapak Presiden dengan Bapak Yusuf Kala. Terus langkah kedepannya mungkin, Mbak, untuk mengantisipasi kecurangan, apakah ada dari relawan sendiri yang akan mengawal proses penghitungan nanti sampai kepada real count nanti, Mbak? Kita dari relawan pasti dan akan terus mengawal setiap data-data suara yang akan dibawa ke KPU, dan kita akan konsolidasi terus terhadap semua kemungkinan-kemungkinan atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan ataupun pihak manapun. Dan kita, kalaupun akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada kecurangan tersebut, kita akan tetap konsolidasi dan akan mengerahkan massa lebih dari ini seperti yang waktu di GBK waktu konser dua jari. Oke, baik, terima kasih, Mbak. Semoga hasilnya sama ya, Mbak ya. Itulah Zelda wawancara dengan salah satu relawan yang ada di sini. Demikian, kembali ke studio. Baik, Randi Prajaya melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dan pemirsa, tadi kita sudah lihat seperti apa suasana keriaan dari para relawan pendukung Jokowi JK di Bundaran Hotel Indonesia. Nanti dalam news update di live event Presiden Pilihan Kita ini tentunya kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di tempat-tempat lainnya. Nah, kini kita akan kembali lagi ke Najwa Shihab. Najwa, silakan.
Ya, Zelda Savitri dan sebelumnya ada Randy yang melaporkan bagaimana suasana di Bundaran Hotel Indonesia. Pak Dahlan, ambang batas, tadi kita berhenti di ambang batas, Mas Anies katakan. Apakah Anda juga sependapat bahwa seharusnya hari ini merupakan ambang batas di mana perbedaan itu tidak lagi harus disikapi dengan cara-cara yang kita sesalkan? Saya setuju, dan banyak contoh sudah. Saya 2 hari yang lalu ketika masih di Jawa Barat, saya sampaikan kepada massa bahwa nanti kalau Pilpres ini hasilnya selisihnya sedikit, jangan ribut, tenang saja. Karena Indonesia ini memerlukan suasana yang tenang, dan ekonomi kita, negara kita akan maju luar biasa kalau tidak terjadi keributan. Kemudian saya berikan contoh begini, bahwa Pilkada di Jawa Timur itu pernah selisihnya itu kurang dari 0,5%. Ya. Mestinya kan Jawa Timur dengan iklim seperti itu bisa terjadi berbagai hal yang tidak kita inginkan. Tapi nyatanya aman, ya. Sehingga walaupun sampai 3 kali ketika itu. Ya, apapun lah hasilnya aman. Sehingga menurut saya ini cukup dewasa, dan bagi sekarang yang punya niat mau ribut-ribut, ingatlah di Jawa Timur itu bahwa rakyat itu sudah nggak mau ribut-ribut. Sampai pilkada yang begitu hebatnya, ketatnya, tidak sampai 0,5% pun berjalan dengan aman. Kemudian ingat juga Palembang, pilkada wali kota. Ya. Selisihnya bukan persentase lagi, selisihnya cuma 8 suara. Tetapi tetap bisa berjalan baik dan akhirnya juga tenang. Bahkan kalau kita ingat tadi Mas Anies sampaikan, waktu itu sempat sangat ya, ketat, tapi juga tenang. Kemudian waktu Pak Jokowi menghadapi Pak Fauzi Bowo, waktu itu kira-kira kan juga sekitar 5% saja selisihnya. Tapi sorenya, menurut Mas Anies tadi, Pak Fauzi Bowo sudah langsung menelpon Pak Jokowi, mengucapkan selamat, dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang konkret di masyarakat, bahwa masyarakat kita itu sudah maunya itu tenang, tentram, kita maju ke depan. Sehingga bagi yang mau ribut-ribut, udah nggak perlu lah itu. Terima kasih. Tidak perlu lagi. Ketika itu kita ingat Pilkada Jakarta, selisihnya kurang lebih sama dengan sekarang, 5-6%. Pilkada putaran kedua, dan calon gubernur saat itu, Fauzi Bowo, menelpon langsung Joko Widodo mengucapkan selamat pada kurang lebih jam 3 atau jam setengah 4 sore. Ya, dan itu memberikan suasana yang positif bagi masyarakat. Kita sekarang sudah harus mengirimkan pesan semuanya bahwa Pilpres itu ya selesainya tanggal 9 Juli. Sesudah itu kita mulai memikirkan bagaimana kita bisa menjalankan amanah yang dititipkan pada Pak Jokowi JK, kalau misalnya ini nanti diputuskan oleh KPU, untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai pemilihan presiden atau pemilu itu dijadikan sebagai event yang jalan terus-menerus. Pemilihan ya 1 hari ini, sesudah itu diterima. Apa efek dari pengakuan waktu itu Pak Foke? Suasana pendukung melihat ke atas, yang didukungnya sudah legowo, yang didukungnya menerima hasil, lalu move on. Lalu kita mulai bergerak melakukan hal-hal lain. Tapi kalau tidak, maka polarisasi yang sebenarnya hanya ada di level elit ini. Polarisasinya. Di rakyat tentu ada pilihan yang berbeda, tapi biasanya kristalisasi atau mengerasnya itu tidak sekuat yang ada di elit. Kalau elitnya tidak mencair, maka ke bawah juga akan punya efek makin mengeras. Padahal kita ingin menjaga agar suasana sebangsa, suasana persatuan itu bisa dijaga terus. Jadi kedewasaan di level elit itu penting sekali, para calon ini. Jadi kalau sekarang kemudian mudah-mudahan nanti berapa jam ke depan atau ada sesuatu yang berubah, menerima hasil, Indonesia akan merasakan demokrasi sebagai sebuah kegembiraan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita.